Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya sama Sitiva Dewi dari Departemen Teknologi Informasi dengan NRP 502721111. Di sini saya akan menjelaskan terkait penugasan modul 3 Praktikum Sistem Basis Data. Untuk soal pada modul 3 adalah membuat tabel beserta relasi dalam database yang sudah dibuat pada penugasan modul 2 menggunakan SQL Query dan nantinya akan memilih tipe data dan juga panjangnya sesuai dengan atribut masing-masing. Dan diagram yang digunakan sebagai patokan dalam pembuatan tabel beserta relasi adalah sebagai berikut. Nah, untuk langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengakses SEM terlebih dahulu. Nah, setelah sudah terakses, kita bisa membuka PHP MyAdmin. Setelah terbuka, kita bisa menuju ke database yang sudah dibuat berdasarkan penugasan modul 2. Untuk di saya penamaannya adalah ITA01_SPD. Dan kita bisa mengaksesnya melalui SQL. Untuk yang pertama, yang ingin saya buat adalah tabel data petugas. Nah, untuk cara membuatnya adalah create tabel dengan nama data petugas. Nah, seperti ini. Nah, nanti di dalam kurung akan kita cantumkan atribut beserta tipe data dan juga panjangnya. Nah, untuk yang perlu diperhatikan di sini dalam pembuatan tabel beserta atribut-atributnya. Nah, itu tidak boleh ada kesalahan penulisan maupun kurangnya tanda baca. Apabila terjadi seperti itu, nanti akan mengakibatkan error dan tidak bisa terakses. Langsung saja untuk atribut yang pertama ada ID petugas. Di sini saya menggunakan tipe data integer dengan jumlah karakter maksimalnya 10. Dan di sini saya juga menambahkan constraint not null auto increment. Nah, maksudnya di sini not null adalah constraint yang memastikan nilai tidak kosong. Jadi pasti akan memiliki nilai seperti itu. Nah, kemudian untuk auto increment sendiri maksudnya adalah memungkinkan pengguna untuk membuat angka yang unik atau berbeda dari yang lain dan nantinya akan dihasilkan secara otomatis. Jadi misalnya menghasilkan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi akan meminimalisir adanya redundansi data. Karena dengan auto increment ini akan menambahkan secara otomatis seperti itu. Nah, lalu ada atribut nama. Nah, di sini saya menggunakan tipe data varchar dengan jumlah karakter maksimalnya adalah 255 dan tidak boleh kosong. Lalu ada email, sama juga saya menggunakan tipe data varchar dengan jumlah karakter maksimalnya adalah 254 dan tidak boleh kosong. Kemudian ada alamat. Di sini saya juga menggunakan tipe data varchar dan jumlah karakter maksimal yang diinputkan adalah sejumlah 255 dan tidak boleh kosong. Nah, saya memilih 255 untuk nama dan email. Maaf, untuk nama dan alamat itu karena pada dasarnya setiap orang memiliki jumlah karakter nama maupun alamat yang berbeda-beda, bisa panjang ataupun pendek. Sedangkan saya memilih 254 untuk email karena biasanya dalam pembuatan email jumlah karakter maksimal yang diinputkan adalah 254. Jadi di sini saya menyesuaikan dengan batasan dari email jumlah karakter hurufnya maksimal yang dimiliki. Setelah kita menginputkan semua atribut beserta tipe data dan juga panjangnya, yang perlu kita lakukan di sini adalah menentukan mana yang dijadikan sebagai primary key. Nah,
Berdasarkan soal yang dijadikan primary key adalah ID petugas. Caranya untuk menjadikan ID petugas ini sebagai primary key adalah sebagai berikut. Nah, seperti ini. Dan apabila sudah selesai, kita bisa lanjut ke tabel pembuatan tabel berikutnya. Di sini saya ingin membuat tabel untuk data transaksi. Untuk caranya sama seperti sebelumnya. Nah, untuk atribut yang pertama ada ID transaksi. Sama, saya menggunakan tipe data integer dengan jumlah maksimal karakternya 10, kemudian tidak boleh kosong, dan juga auto increment. Lanjut ada ID petugas. Sama juga di sini saya menggunakan tipe data integer dengan jumlah karakter maksimal 10 dan tidak boleh kosong. Lalu ada tanggal. Di sini saya menggunakan tipe data date karena di sini saya ingin menampilkan hanya tanggal, bulan, dan tahun saja. Tidak ingin menampilkan waktu. Apabila ingin menampilkan tanggal beserta waktunya, bisa menggunakan tipe data date time. Kemudian di sini tidak boleh kosong. Selanjutnya adalah total. Nah, di sini saya menggunakan tipe data begin dengan jumlah karakter maksimalnya adalah 20 dan tidak boleh kosong. Nah, alasan saya memilih begin ini karena biasanya untuk total adalah gabungan dari beberapa nilai. Jadi, apabila di total akan menghasilkan nilai yang cukup besar biasanya. Apa eh, Terutama pada suatu perusahaan. Jadi, di sini saya memisalkan saja untuk jumlah karakter maksimalkan yang dimasukkan adalah jumlah 20. Maka dari itu saya menggunakan tipe data begin. Setelah memasukkan atributnya, kemudian kita perlu menentukan mana yang dijadikan primary key. Nah, untuk data transaksi ini juga ada foreign key-nya. Jadi kita perlu eh, menentukan juga yang dijadikan sebagai foreign key. Untuk yang pertama, primary key-nya terlebih dahulu, yaitu ID. Setelah itu, untuk foreign key-nya bisa menggunakan cara seperti ini. Reference data petugas ID petugas. Nah, yang dimaksud di sini adalah yang menjadi foreign key adalah ID petugas untuk tabel data transaksi. Yang mana foreign key ini merujuk dari tabel data petugas. Nah, untuk foreign key ini yang di data transaksi merupakan primary key dari tabel data petugas seperti itu. Kemudian kita bisa lanjut ke tabel berikutnya. Di sini saya ingin membuat untuk tabel data produk terlebih dahulu. Sama juga caranya seperti sebelumnya, create tabel dengan nama data produk. Kemudian yang pertama ada ID produk. Sama saya menggunakan tipe data integer dengan jumlah maksimal karakternya 10 dan tidak boleh kosong dan auto increment. Lalu ada nama produk. Nama produk saya menggunakan tipe data varchar dengan jumlah karakter maksimalnya adalah 255 dan tidak boleh kosong. Lalu ada stok produk. Nah, di sini untuk stok produk saya menggunakan tipe datanya integer dengan jumlah karakternya
maksimal 10 dan tidak boleh kosong. Lalu untuk harga produk, nah di sini saya menggunakan tipe data eh, pick in juga dengan jumlah karakter maksimalnya. Saya ingin membuatnya jumlah 15 dan tidak boleh kosong. Nah, kemudian seperti sebelumnya di sini membuat mana yang dijadikan sebagai primary key. Untuk yang bertindak sebagai primary key-nya adalah ID produk. Nah, sudah. Nah, mungkin sedikit penjelasan terkait stok produk yang merupakan tipe datanya integer dan juga begin. Nah, apabila misalkan kita memasang tipe datanya integer, kemudian untuk jumlah karakter maksimalnya yang diinputkan adalah 21 misalnya. Nah, nanti ketika kita ingin memasukkan data atau nilai misalnya 5 juta sekian atau berapa, pokoknya di atas 21 karakter, maka itu nanti datanya tidak akan bisa terakses. Seperti itu. Jadi harus disesuaikan. Mungkin lanjut saja untuk ke tabel yang terakhir, yaitu tabel detail transaksi. Create tabel detail transaksi. Nah, yang pertama di sini ada ID detail. Sama seperti sebelumnya, saya menggunakan tipe data integer dengan jumlah karakter maksimal 10 dan tidak boleh kosong dan auto increment. Lalu ada ID transaksi. Sama juga saya menggunakan tipe data integer dengan jumlah karakter maksimalnya 10, tidak boleh kosong. Ada juga ID produk. Sama seperti sebelumnya, di sini saya menggunakan tipe data integer dengan jumlah karakter maksimalnya adalah 10 dan tidak boleh kosong. Dan yang terakhir adalah jumlah. Nah, untuk jumlah di sini saya ingin menggunakan maksimalnya adalah 10 dan di sini saya menggunakan tipe datanya integer juga. Nah, oh, dan tidak boleh kosong. Kemudian di sini sama seperti sebelumnya juga menentukan primary key dan jika kita lihat berdasarkan soal di sini juga ada foreign key-nya. Mungkin yang pertama kita bisa membuat untuk primary key-nya terlebih dahulu. ID detail. Kemudian untuk foreign key-nya ada ID transaksi yang merujuk dari tabel data transaksi, yaitu ID transaksi. Nah, setelah itu lanjut ke foreign key yang kedua, sama seperti sebelumnya, yaitu ada ID produk yang merujuk dari tabel data produk, yang mana di situ untuk primary key-nya juga sama, yaitu ID produk. Mungkin sebelum kita lanjut, bisa dicek terlebih dahulu. Nah, apabila sudah, kita bisa klik Go. Nah, di sini sudah berhasil, tandanya sudah berhasil. Kita membuat tabel beserta atributnya. Nah, jika kita lihat satu persatu untuk data petugas, nah di sini ID petugasnya bertindak sebagai primary key.
kemudian ada nama, email, alamat. Di sini juga ada tipe data beserta panjangnya. Lalu di sini bersifat eh, not null, jadi tidak boleh kosong. Lalu untuk ID petugas di sini auto increment. Lanjut ke data produk. Nah, di sini untuk ID produknya bertindak sebagai primary key, lalu ada nama, stok, harga. Dan di sini juga sama ada tipe data dan juga panjangnya. Dan di sini tidak boleh kosong. Lalu untuk ID produk auto increment. Lalu untuk data transaksi sama. Nah, untuk ID transaksinya di sini bertindak sebagai primary key. Dan di sini jika kita lihat warnanya berbeda, ID petugas di sini bertindak sebagai foreign key. Nah, lanjut untuk tanggal ada total juga. Di sini juga ada tipe data dan juga beserta panjangnya. Di sini juga tidak boleh kosong dan di sini juga auto increment. Nah, untuk detail transaksi juga sama seperti sebelumnya. Untuk primary key-nya nanti ini berwarna emas dan juga untuk foreign key-nya berwarna abu-abu. Nah, di sini juga sama, kira-kira sama juga seperti sebelumnya. Nah, sebenarnya kita juga bisa melihat hasil tabel dan juga relasinya dari tabel yang sudah kita buat. Nah, caranya kita bisa klik untuk database-nya terlebih dahulu, lalu kemudian kita klik designer. Nah, karena ini sedikit berantakan, mungkin bisa saya tata terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Jika kita bandingkan dengan soal sudah sama, yang mana di sini ID petugas merupakan foreign key-nya eh, data transaksi yang mana merujuk dari primary key-nya tabel data petugas. Nah, seperti ini. Kemudian di sini untuk tabel detail transaksi, pada ID transaksi bertindak sebagai foreign key untuk tabel detail transaksi dan merujuk pada primary key tabel data transaksi. Dan jika dilihat juga sama, lalu juga ada ID produk yang merupakan foreign key juga dari detail transaksi dan foreign key ID produk ini merujuk dari primary key data produk yaitu sama ID produk juga. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.